Pada masa-masa pelarian Raden Wijaya setelah runtuhnya kerajaan Singasari, ia sedang menelusuri hutan di Jawa Timur bersama para pengikut setianya. Mereka lelah, putus asa, dan terus-menerus waspada terhadap serangan musuh. Di tengah hutan yang lebat, Raden Wijaya dan pengikutnya menemukan sebuah situs aneh. Sebuah kuil kuno yang tertutup lumut dan pepohonan. Namun di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak lazim. Sebuah mecha raksasa. Robot itu tingginya mencapai puluhan meter, berwarna putih dengan aksen biru dan merah. Dan ini adalah Gundam. Para pengikut ketakutan dan mengira itu adalah dewa penjaga hutan. Namun Raden Wijaya dengan beraninya dan rasa ingin tahu yang besar mendekatinya. Ia melihat panel-panel aneh bertulisan yang tidak bisa dia mengerti. Saat ia menyentuh panel di dalam ruangan kendali, robot itu menyala, seolah-olah menyalurkan energi ke dalam tubuhnya. Dan robot itu hidup. Robot Gundam itu bukan hanya robot biasa. Gundam ini adalah Gundam bertenaga surya. Ia memiliki energi dari sinar matahari, yang mana itu berlimpah di hutan tropis Jawa. Dengan energi ini, Gundam memiliki kekuatan luar biasa, mampu menembakkan sinar laser dari tangan dan matanya, serta memiliki kecepatan yang jauh melampaui apapun yang pernah dilihat oleh Raden Wijaya. Dengan Gundam di sisinya, Raden Wijaya tidak lagi hanya seorang bangsawan yang melarikan diri, tetapi seorang pemimpin dengan kekuatan yang tidak terkalahkan. Ia menggunakan Gundam ini sebagai senjata utama, digunakan untuk mengusir musuh-musuh, menaklukkan benteng, dan melumpuhkan pasukan yang jauh lebih besar. Gundam membantu membersihkan hutan, meratakan tanah, dan membangun sebuah pemukiman baru yang kemudian dikenal sebagai Majapahit. Bagi para pengikutnya, Gundam ini adalah bukti bahwa Raden Wijaya adalah pemimpin terpilih, diberkati oleh dewa, dan memiliki kekuatan untuk mengembalikan kejayaan. Dengan kekuatan Gundam, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan baru, yaitu Majapahit. Ia menggunakan robot itu dengan bijak, tidak hanya untuk perang, tetapi juga untuk mensejahterakan masyarakat. Kisah keberanian Raden Wijaya dan robot raksasa penjaganya tersebar luas, menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengannya. Pada akhirnya, Raden Wijaya berhasil mengalahkan semua musuhnya, termasuk pasukan Mongol yang datang menyerang. Ia tidak lagi membutuhkan robot itu untuk membuktikan kekuatannya, karena ia telah menjadi raja yang dicintai dan dihormati. Gundam itu pun lalu disimpan di sebuah kuil rahasia, menjadi peninggalan suci dan simbol dari awal mula kejayaan Majapahit. Bertahun-tahun kemudian, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tibuana Wijaya Tunggadewi dan seorang pemuda bernama Gajah Mada, menunjukkan keberaniannya dan kecerdasan yang luar biasa setelah berhasil menumpas pemberontakan. Ia diangkat menjadi Mahapati. Di hadapan ratu, ia mengucap sumpah palapa, janji untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Menyadari visi besar Gajah Mada, Ratu Tibuana dan para sesepuh kerajaan memutuskan untuk memberikan kepadanya senjata pamungkas yang telah lama tersembunyi, yaitu Gundam. Dengan Gundam di bawah kendalinya, Gajah Mada tidak hanya mengendalikan strategi perang dan kekuatan pasukan, tetapi juga teknologi yang tak bisa terbayangkan. Gundam mengubah cara Majapahit melakukan ekspansi. Gajah Mada tidak perlu lagi berperang dalam skala besar di setiap wilayah. Cukup dengan menampakkan Gundam di hadapan para raja dan pemimpin lokal, mereka akan tunduk tanpa perlawanan. Gundam menjadi simbol kekuatan Majapahit yang tak tertandingi, memaksa kerajaan-kerajaan lain untuk mengakui kedaulatan Majapahit secara sukarela. Gundam bertenaga surya tidak hanya untuk perang, tetapi juga untuk pembangunan. Gajah Mada menggunakannya untuk membuka hutan, membangun jalan dan jembatan, serta mengelola irigasi di seluruh Nusantara. Proyek-proyek ini memperkuat ekonomi, mempercepat perdagangan antar pulau, dan membuat setiap wilayah merasakan manfaat langsung dari persatuan di bawah Panji Majapahit. Rakyat memandang Gajah Mada bukan hanya sebagai Mahapati yang gagah dan berani, tetapi juga sebagai pahlawan yang membawa kemakmuran. Karena Gajah Mada berhasil mengimplementasikan Sumpah Palapa dengan sangat efisien, Majapahit mencapai puncak kejayaan yang lebih megah dari yang dicatat sejarah. Nusantara benar-benar bersatu, bukan hanya di bawah kekuasaan Majapahit, tapi juga secara budaya dan ekonomi. Dengan Gajah Mada dan Gundam, Majapahit memasuki era keemasan yang jauh lebih lama. Pengaruhnya mencapai seluruh Asia Tenggara, menjadikannya kekuatan yang disegani dunia. Terima kasih telah menonton, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.